Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video seri ke-9 atau video kedua pada hari kedua ya. Saya akan belajar tentang teknis pelaksanaan asesmen nasional. Apa aja sih teknisnya? Oke. Di sini ada petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Mari kita cermati bersama-sama. Sekali lagi, saya melakukan ini karena tipe belajar saya adalah audiovisual, sehingga saya harus melihat, saya harus mendengar, semacam itu. Oleh sebab itu, dalam pembelajaran biasanya saya rekam dan saya share ke YouTube. Kenapa kok saya share ke YouTube? Supaya memori laptop saya nggak penuh. Jadi saya titipin di YouTube. Siapa tahu ada efek samping dimanfaatkan oleh rekan-rekanku yang lain. Ya. Syukur-syukur bisa dimanfaatkan sehingga saya juga dapat berkah dari ilmu tersebut. Kok agak lama ya prosesnya. Oke, saya ulang lagi. Kelihatannya lagi banyak yang akses ini untuk portalnya. Karena jam-jam segini adalah jam-jam longgarnya karena belum masuk kerja. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Bapak Ibu telah memahami pentingnya penerapan asesmen nasional terkait perbaikan mutu pendidikan. Lalu bagaimana dengan teknis pelaksanaan asesmen nasional? Pada aktivitas ini Anda akan mempelajari penjelasan tentang petunjuk teknis atau juknis pelaksanaan asesmen nasional. Silakan cermati infografik berikut. Oke. Ini bisa diklik enggak ya? Asesmen nasional ada asesmen kompetensi minimal atau AKM. Itu terbagi menjadi dua, yaitu asesmen literasi membaca yang mengujikan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan refleksi. Sedangkan numerasi memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Di situ, belajar di situ. Mejanya diambil dulu, taruh di atas kursi dulu, laptopnya, ambil meja dulu, disiapkan. Oke, iklan Bapak Ibu. Selanjutnya adalah survei karakter. Ini digunakan untuk mengetahui karakter dari peserta didik yang diujikan. Lalu survei lingkungan belajar ini tentang sekolah ya. Bagaimana kondisi sekolah itu, mulai dari penerimaan peserta didiknya, terus proses pembelajarannya, pembiasaan yang dilaksanakan di sekolah itu, hingga sarana prasarananya, kenyamanannya, dan lain sebagainya. Itu survei lingkungan belajar. Oke. Kita kembali. Oke. Infografik yang kedua saya buka di new tab aja ya. Oke, infografik yang ketiga karena prosesnya agak lama. Oke, kalau infografik kecil-kecil begini ya nggak kelihatan. Maklum sudah tua. Tuh ya.
Oke, kita lihat. Nah, di sini. Nah, ini jadwal pelaksanaan. Oke. Jadwal pelaksanaan asesmen nasional untuk SMA survei karakter 30 menit. Iya. Hari pertama survei literasi ya. Literasi di sini literasi membaca ya 90 menit, survei karakter 30 menit. Berarti totalnya adalah 120 menit. Oke. Terus hari kedua ada tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit, masih 120 menit. Ini untuk SMP dan SMA. Sedangkan untuk SD itu 75 menit literasi, jadi kurang 15 menit ya. Dan untuk survei karakternya juga 20 menit. Nah, jadi 95 menit. Baik hari pertama maupun hari kedua yang diujikan sama. Terus peserta AKM ini siapa aja sih? Seluruh peserta didik di Dikdasmen, ya, pendidikan dasar dan menengah. Ya. Kalau UN itu sudah hanya untuk SMP dan SMA. Ya, tingkat menengah pertama dan menengah atas, baik SMA maupun SMK. Tetapi AKM ini mulai dari dasar, menengah pertama dan menengah atas. Ya. Dari SD atau MI, MTS atau SMP, Madrasah Aliyah, SMA, SMK atau Madrasah Aliyah Keterampilan Kejuruan, MAK. Nah, seperti itu peserta. Selanjutnya ini kok nggak ada ya, muat ulang. Apa ini infografik yang berikutnya ini? Oke, sambil menunggu infografik yang ini, yang kedua belum muncul. Berdasarkan penjelasan tersebut, Anda telah melihat perbedaan teknis pelaksanaan asesmen nasional dan ujian nasional. Ya. Infografik yang pertama ini tadi berkaitan dengan konten. Ya, infografik yang pertama ini berkaitan dengan konten. Isinya apa sih asesmen nasional gitu ya. Ada AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar gitu ya. AKM terbagi menjadi dua, yaitu literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca pun ada tingkatan kognitif ya, tingkatan kognitif yang diujikan ya, memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksi. Numerasi memahami, mengaplikasi dan bernalar. Oke. Kelihatannya ini. Untuk infografik yang kedua yaitu berbasis komputer dan bersifat adaptif. Maksudnya adaptif ini gimana? Jadi sewaktu simulasi AKM itu dibagi 3 stage. Stage 1 itu normal, semuanya sama, karena dianggap rata-rata kemampuannya. Dari stage 1 ini nanti akan diperiksa nilainya. Apakah tuntas atau tidak tuntas. Apa maksudnya tuntas? Tuntas di sini adalah 50% lebih benar, itu tuntas. Sedangkan yang tidak tuntas apabila kurang dari 50% menjawab benar. Nah, ketika tuntas maka dia naik level. Ya, naik level. Ketika dia tidak tuntas maka turun level. Ya. Oke. Masuk stage 3, kalau dia tuntas dia akan naik level sehingga nanti termasuk rata. Jika tidak nanti turun ke bawah, yang merupakan rendah. Tetapi jika dari stage 1 naik, berarti naik ke atas. Tapi itu naik berarti nanti akan terbagi menjadi 3 level. Kualitas dari hasil AKM itu sih baik.
Karena ini sudah selesai, saya tandai sudah selesai. Oke. Sekarang kita masuk kriteria peserta pelaksana asesmen nasional. Ya. Pada topik sebelumnya telah dibahas tentang perbedaan asesmen nasional dan ujian nasional. Kali ini kita akan mengidentifikasi di mana letak perbedaannya, apakah perbedaannya ada di dalam teknik penyelenggaraan atau dalam pelaksanaannya. Mari kita cermati infografis ini. Infografisnya belum kelihatan. Oke, infografisnya belum kelihatan. Kelihatannya perlu di-refresh. Nah, ini ada space untuk infografis, tapi infografisnya juga nggak ada. Infografisnya tidak ada. Ini sudah ada space-nya. Oke, kita lanjutkan. Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia. Oh, ternyata memang nggak ada. Tadi sempat ada space. Oke, nggak apa-apa. Kelihatannya ada kesalahan. Mudah-mudahan tim admin nanti bisa mengevaluasi ini. Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Ya. Di tiap satuan pendidikan. Asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik. Jadi tidak seluruh peserta didik dari kelas 5. Jadi setiap satuan pendidikan, kalau tidak salah kemarin berdasarkan penjelasan simulasi kemarin, hanya 45 per satuan pendidikan. Apakah apa istilahnya kurang? Kalau kurang dari 45 bagaimana? Ya, semua siswanya diikutkan. Tetapi kalau lebih dari 45 peserta didik, maka hanya diambil 45 peserta didik itu melalui Dapodik. Ya. Oke, kelas 5, kelas 8 dan kelas 11 ya dibeli acak oleh pemerintah melalui Dapodik. Untuk program kesetaraan, asesmen diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir tingkat 2, 4, dan 6. Ya, program kesetaraan. Kenapa asesmen nasional hanya diikuti sebagian? Karena bukan untuk mengukur kemampuan individu. Nah, hal ini terkait dengan tujuan dari fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan atau menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik dan satuan pendidikan. Ya. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem, ya. Jadi dari sampel yang diambil tadi diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana kualitas pembelajaran dari suatu satuan pendidikan. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret, memetakan mutu sekolah, sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Jadi untuk mengetahui karakteristik suatu permasalahan bisa dilakukan dengan survei atau sensus. Ya. Kalau asesmen nasional menggunakan survei, sedangkan UN sensus. Ya. Seperti pemilihan umum itu harus sensus. Kalau polling, kalau quick count itu
survei. Nah, seperti itu. Jadi mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? Nah, supaya hasil asesmen nasional nanti dapat dijadikan perbaikan dalam pembelajaran dan bisa dirasakan oleh kelas 5, 8, dan 11, ya. Perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut, sedangkan UN pada akhir tahapan di satuan pendidikan. Jadi hasil evaluasi UN itu tidak memberi perbaikan yang dilakukan satuan pendidikan tidak dirasakan oleh siswa tersebut. Perlu diketahui selain peserta didik, asesmen nasional juga diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberikan informasi lengkap tentang kualitas, proses, dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Sementara asesmen kompetensi minimum untuk pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai ujian kesetaraan. Ya, jadi beda ya. Untuk institusi formal dia digunakan untuk mengevaluasi sistem pembelajarannya, tetapi di kesetaraan ternyata digunakan untuk ujian kesetaraan. Ya. Berarti hampir sama dengan UN untuk asesmen nasional, dan UN ini untuk pendidikan kesetaraan sama fungsinya. Oke, kita melanjutkan ke tahap berikutnya. Oh, tidak bisa dijangkau. Oh, putus jaringan saya. Oke, saya disconnect, lalu saya konekkan kembali. Mudah-mudahan bisa. Oke, saya pause dulu ya. Baik, alhamdulillah sudah tersambung lagi internetnya. Kita lanjutkan merumuskan butir soal asesmen nasional. Untuk infografik saya buka. Oh, ini sudah tadi ya, sudah. Nah, ini. Oke, pada asesmen nasional sudah dipelajari pada teknik pelaksanaan asesmen nasional. Anda akan mempelajari secara khusus bagaimana butir-butir soal yang akan diberikan pada asesmen nasional. Oh, ternyata tadi refleksi saya ada yang keliru ya. Hanya ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan. Oh, menjodohkan ya, bukan benar salah ya. Isian singkat sama uraian. Kalau UN kan hanya ada pilihan ganda sama isian singkat. Sedangkan di asesmen nasional ada tambahan 3 ini. Oke. Nah, di sini dijelaskan pilihan ganda berarti siswa hanya memilih satu jawaban benar dari dalam satu soal. Kalau ganda kompleks, siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Kalau menjodohkan ya mencari pasangan sama, pasti sudah paham semua. Isian singkat berarti isian yang hanya ada satu kemungkinan. Ya. Sedangkan uraian, siswa menjawab dalam bentuk paragraf. Murid kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal untuk literasi membaca dan 30 butir soal untuk numerasi. Oh, benar ya, 30. Oke.
Sedangkan siswa kelas 8 sama 11 mengerjakan 36 butir soal untuk literasi dan 36 butir soal untuk numerasi. Kelihatannya ini nanti dibagi 3 state, berarti 10 untuk SD, SMP, SMA nanti 12 tiap state-nya. Oke. AKM dilaksanakan secara adaptif sehingga setiap siswa akan menempuh soal sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Jadi nggak peduli MIPA, nggak peduli IIS atau ilmu sosial atau ilmu bahasa. Semuanya sama. Jadi 45 orang yang dipilih nanti dari Dapodik itu nggak peduli IPA, IPS sama bahasa. Jadi sekolah tidak bisa memilih sama sekali. Dan itu memang teknik sampling, random sampling, ya. AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinum. Pusat Asesmen Pembelajaran Kemdikbud menyediakan soal AKM pada halaman Pusmenjar Kemdikbud AKM, ya. Meskipun kemarin ada beberapa yang sudah saya ulas, itu ternyata ada kesalahan di sana. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa melihat di playlist AKM yang saya buat. Di situ ada pembahasan soal-soal AKM. Ya. Ada beberapa yang ada kesalahan. Jadi pilihan jawabannya tidak ada. Oke, tandai Mbak sudah Zakia, selesai. Mbak Kini datang, Mbak Zakia, bukain Mbak Zakia. Ya. Baik, kita akhiri karena ini sudah masuk ke kuis. Kita nanti jadikan video tersendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.